Kadang, takdir membawa kita ke tempat yang tak pernah kita bayangkan. Dari desa kecil di Jawa Barat hingga ke padang pasir Arab Saudi. Dari seorang buruh bangunan biasa, hingga menjadi pahlawan bagi sebuah keluarga. Kisah ini tentang kejujuran, kesetiaan, dan cinta yang hadir di tengah takdir yang tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah yang penuh haru dan inspirasi ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang menggetarkan hati. Mari kita simak kisahnya. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti sebuah desa kecil di Jawa Barat. Aroma tanah basah dan suara kicau burung mengiringi langkah Rahmat yang perlahan keluar dari rumah panggung sederhana milik ibunya. Tas besar berwarna hitam yang sudah mulai pudar digendong di punggungnya. Setiap langkah terasa berat, seakan-akan bumi sendiri enggan membiarkannya pergi. Di depan pintu, ibunya berdiri, mengenakan kebaya lusuh namun bersih, dengan wajah yang dipenuhi kecemasan dan doa. "Mak, Rahmat berangkat dulu. Doakan Rahmat sehat dan kuat di negeri orang," ucap Rahmat sambil menundukkan badan, mencium tangan keriput ibunya. Bibir ibunya bergetar, matanya berkaca-kaca. "Jaga diri baik-baik, Nak. Jangan pernah tinggalkan sholat. Dunia di luar sana keras. Tapi ingat, kejujuran dan kesetiaanmu adalah bekal paling berharga," ujarnya pelan. Rahmat tersenyum. Meski di balik senyum itu ada kekhawatiran yang ia sembunyikan. "Mak, Rahmat janji akan ingat pesan Mak. Ini demi Mak dan adik-adik di rumah. Rahmat akan kembali membawa kebahagiaan, bukan hanya janji." Ia memeluk ibunya erat, seolah pelukan itu bisa menguatkannya menghadapi dunia baru yang belum pernah ia tapaki. Suara deru mesin bus mengisi udara. Rahmat duduk di dekat jendela, memandangi sawah-sawah hijau yang perlahan menghilang di kejauhan. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat semua kenangan di desa, tertawa bersama teman-temannya, bekerja di sawah, dan momen-momen sederhana bersama keluarganya. "Ya Allah, kuatkan aku. Demi keluarga di rumah, aku akan bertahan," gumamnya dalam hati. Tangannya meraih tas lusuh di pangkuannya. Di dalamnya, tersimpan baju-baju secukupnya dan sebuah foto keluarga. Di sudut foto itu, terlihat senyuman ibunya yang kini terus terbayang di benaknya. "Mak, Rahmat akan baik-baik saja," ucapnya lirih, seakan ingin meyakinkan diri. Ketika bus memasuki jalan besar menuju bandara, Rahmat menatap langit biru yang luas. Semoga perjalanan ini membawa Rahmat pada kehidupan yang lebih baik. Semoga pulang nanti dengan senyum, bukan kabar duka. Saat pesawat lepas landas, Rahmat merasakan campuran perasaan, takut, harap, dan tekad yang membara. Di Arab Saudi, udara panas menyambut Rahmat. Angin gurun membawa aroma pasir yang asing baginya. Ia berdiri di tengah kerumunan pekerja migran lainnya. Sebagian besar berasal dari berbagai negara. Keringat mulai mengalir di wajahnya, bukan hanya karena panas, tapi juga kegugupan yang mulai merayap. "Rahmat, cepat angkat semen itu ke lantai 2. Jangan lambat," teriak Mandor Ali, pria berkumis lebat dengan suara yang menggelegar. Rahmat tersentak, lalu berlari menuju tumpukan semen. "Baik, Tuan, akan segera saya bawa," sahutnya sambil mengangkat karung semen yang berat. Setiap langkah di tangga terasa seperti perjuangan antara hidup dan mati. Lututnya gemetar, tapi tekad di hatinya lebih kuat. "Aku tidak boleh lemah. Ini baru permulaan," pikirnya. Saat Rahmat meletakkan semen di lantai 2, keringat membasahi bajunya. Ia berdiri sejenak, memandang matahari yang terik, lalu tersenyum. "Aku akan bertahan, demi Mak dan adik-adik di rumah." Di kejauhan, seorang pria berjas putih dengan sorban bersih di kepala mengamati para pekerja dari balkon kantor. Ia adalah Tuan Khalid, pemilik perusahaan konstruksi itu. Sosok yang dikenal tegas dan jarang tersenyum. Matanya tajam, seolah mampu membaca isi hati setiap orang. Saat pandangannya jatuh pada Rahmat, ia berhenti sejenak.
Siapa pemuda itu? Kenapa dia bekerja lebih keras dari yang lain? Tanyanya pada Mandor Ali yang berdiri di sampingnya. Ali menoleh, sedikit terkejut dengan perhatian Tuan Khalid. Itu Rahmat, Tuan. Dia baru datang dari Indonesia. Tak pernah mengeluh, selalu jujur dan rajin. Saya bahkan jarang melihatnya beristirahat. Tuan Khalid mengangguk pelan. Matanya tetap terpaku pada Rahmat. Perhatikan dia. Aku ingin tahu lebih banyak tentangnya. Rahmat, yang tak menyadari dirinya tengah diperhatikan, terus bekerja. Di hatinya, hanya ada satu tekad, bertahan. Matahari mulai condong ke barat. Suasana proyek mulai lengang. Namun, Rahmat tetap sibuk, membersihkan sisa-sisa material bangunan. Tiba-tiba, suara berat yang familiar memanggil. Rahmat, ikut aku. Aku ingin kau mengawasi pembangunan rumah di Riyadh. Rahmat menoleh dengan cepat. Ia terkejut mendapati Tuan Khalid berdiri di sana. Saya, Tuan? Bukankah ada yang lebih berpengalaman? Tanyanya dengan ragu. Tuan Khalid menatap Rahmat dengan sorot mata yang sulit diartikan. Tidak, aku percaya padamu. Jawabnya singkat. Kata-kata itu membuat Rahmat terdiam. Kepercayaan itu terasa begitu berat, namun juga membangkitkan semangat baru dalam dirinya. Tuan percaya pada saya? Saya tidak boleh mengecewakan, pikir Rahmat. Dengan langkah mantap, ia mengikuti Tuan Khalid, meninggalkan bayang-bayang keraguan di belakangnya. Mungkin, inilah awal dari perubahan takdir yang selama ini ia tunggu. Perjalanan menuju Riyadh berlangsung dalam keheningan. Rahmat duduk di kursi penumpang, sesekali melirik ke arah Tuan Khalid yang duduk di sampingnya. Wajah Tuan Khalid tampak serius, matanya menerawang jauh ke depan. Di sela-sela suara mesin mobil, Tuan Khalid akhirnya membuka suara. Rahmat, tahukah kau mengapa aku memilihmu untuk tugas ini? Rahmat terkejut mendengar pertanyaan itu. Saya tidak tahu, Tuan. Saya hanyalah seorang pekerja biasa, jawabnya dengan ragu. Tuan Khalid tersenyum tipis. Bukan karena kau pekerja biasa. Aku melihat kejujuran dan ketulusan dalam dirimu. Itulah yang jarang kutemukan. Rahmat menunduk. Kata-kata itu membuat dadanya sesak. Bagaimana mungkin seorang seperti aku mendapatkan kepercayaan sebesar ini? Batinnya. Mobil terus melaju, membawa Rahmat menuju takdir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setibanya di Riyadh, Rahmat terkesima melihat kemegahan rumah yang sedang dibangun. Pilar-pilar tinggi menjulang, dan ornamen khas Arab menghiasi setiap sudut. Namun, sebelum Rahmat sempat mengagumi lebih lama, Tuan Khalid tiba-tiba tersungkur di tangga. Tuan Khalid, teriak Rahmat panik, berlari untuk memapahnya. Wajah Tuan Khalid pucat, keringat dingin mengucur deras. Rahmat. Suara Tuan Khalid lirih, hampir tak terdengar. Ada apa, Tuan? Apakah saya harus memanggil dokter? Rahmat bertanya dengan suara bergetar. Tuan Khalid menggeleng lemah. Tidak, dengarkan aku baik-baik. Aku rasa waktuku tak lama lagi. Rahmat merasakan dadanya dihantam petir. Jangan bicara seperti itu, Tuan. Tuan pasti akan baik-baik saja. Ucap Rahmat mencoba menenangkan, meski dirinya sendiri hampir tak mampu berdiri. Di rumah sakit, suasana terasa begitu mencekam. Tuan Khalid terbaring lemah di ranjang, dengan alat bantu pernapasan yang terpasang di hidungnya. Rahmat duduk di sampingnya, menggenggam tangan pria yang telah memberikan harapan baru dalam hidupnya itu. Rahmat. Suara Tuan Khalid serak. Rahmat mendekat, mencondongkan tubuhnya. Saya di sini, Tuan. Saya tidak akan pergi kemanapun. Tuan Khalid menarik napas panjang, lalu berkata, jika aku tiada, jagalah Laila dan anak-anakku. Jadilah suami dan ayah bagi mereka. Rahmat membeku. Tuan, saya? Tapi saya hanya seorang buruh. Suaranya bergetar, nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kau lebih dari itu, Rahmat. Kau adalah orang yang paling kupercaya, balas Tuan Khalid sambil memejamkan mata. Kata-kata itu bergema di kepala Rahmat,
memenuhi hatinya dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rahmat duduk termenung di ruang tunggu rumah sakit. Jam di dinding berdetak pelan, namun rasanya memekakan telinga. Tuan Khalid mempercayakan keluarga dan hartanya kepadaku? Aku? Bagaimana aku bisa? Pikirnya. Tangannya menggenggam foto kecil yang diambil dari dompet Tuan Khalid. Foto Laila dan 2 anak kecil yang tersenyum ceria. Air mata Rahmat mengalir. Saya tak boleh mengecewakan Tuan. Ini adalah amanah yang harus saya jaga, meski dunia mungkin akan meremehkan saya. Beberapa saat kemudian, seorang dokter keluar dari ruang perawatan dengan wajah muram. Kami sudah melakukan yang terbaik, katanya pelan. Dunia Rahmat seakan runtuh. Ia berlari ke dalam ruangan, memegang tangan dingin Tuan Khalid. Tuan, jangan tinggalkan saya. Saya belum siap. Namun, Tuan Khalid telah pergi, meninggalkan Rahmat dengan janji yang mengubah seluruh hidupnya. Hari pemakaman Tuan Khalid berlangsung dengan hikmat. Puluhan orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Rahmat berdiri di antara mereka. Tubuhnya gemetar, mata sembab. Ia menatap makam yang perlahan ditutup dengan tanah. Tuan Khalid, saya akan pegang janji itu. Saya akan menjaga keluarga Tuan, meski dunia mungkin menertawakan saya, bisiknya lirih. Di belakangnya, Laila berdiri dengan kedua anaknya. Wajahnya diliputi duka, namun pandangan matanya tertuju pada Rahmat. Apakah benar orang ini pilihan suamiku? Seorang buruh bangunan? Pikir Laila, meragukan keputusan mendiang suaminya. Rahmat menoleh sejenak. Tatapannya penuh tekad. Aku akan buktikan. Ini bukan tentang siapa aku, tapi tentang janji yang harus kutepati, walau dengan nyawaku sekalipun. Di bawah terik matahari gurun, Rahmat melangkah pergi dari pemakaman. Masa depan yang penuh tantangan menantinya. Namun ia siap, karena kini, ia membawa amanah yang lebih besar dari hidupnya sendiri. Hari-hari setelah pemakaman dipenuhi dengan keheningan. Rumah megah itu kini terasa hampa tanpa kehadiran Tuan Khalid. Rahmat berdiri di balkon, memandangi hamparan pasir di kejauhan. Suara tangis pelan terdengar dari dalam rumah. Itu suara Laila. Rahmat menarik napas panjang. Aku harus kuat, demi janji yang telah kubuat. Saat itu, Laila muncul dengan mata sembab. Rahmat, bisakah kita bicara? Suaranya pelan namun tegas. Tentu, Nyonya. Mereka duduk di ruang tamu. Laila memandang Rahmat dengan mata yang berkilat. Suamiku memilihmu. Tapi apakah kau pikir, hanya karena itu, aku akan langsung menerimamu? Rahmat terdiam. Saya tahu, Nyonya. Saya tak berharap diterima dengan mudah. Tapi ini bukan tentang saya. Ini tentang janji kepada Tuan Khalid. Laila memalingkan wajah, berusaha menahan air mata. Aku hanya ingin anak-anakku bahagia. Buktikan bahwa kau memang pantas, katanya, lalu berjalan pergi. Rahmat mengepalkan tangannya. Aku akan buktikan, demi Tuan Khalid dan keluarganya. Hari demi hari, Rahmat mulai membiasakan diri dengan peran barunya. Ia membantu mengurus anak-anak Tuan Khalid, Amir dan Hana. Paman Rahmat, ayo main, seru Amir suatu sore. Rahmat tersenyum dan menggendong Amir sambil berkata, baiklah, Paman Rahmat siap bermain. Hana yang pendiam hanya memandang dari jauh. Hana, mau ikut bermain? Tanya Rahmat dengan lembut. Hana menggeleng. Matanya masih menyimpan kesedihan. Ayah selalu membacakan cerita untukku sebelum tidur, bisiknya. Rahmat tersenyum hangat. Kalau begitu, malam ini Paman Rahmat yang akan membacakannya. Senyum tipis muncul di wajah Hana. Malam itu, di kamar yang hangat, Rahmat duduk di samping tempat tidur Hana dan mulai membacakan kisah dongeng. Ayah dulu juga menceritakan ini, ucap Hana perlahan. Iya, dan Paman Rahmat akan terus menceritakannya setiap malam. Kata-kata Rahmat perlahan membangun kepercayaan di hati anak-anak itu. Suatu pagi, Laila mengamati Rahmat dari balkon. Ia melihat bagaimana Rahmat membantu Amir belajar dan menemani Hana bermain.
Bagaimana mungkin seorang buruh bangunan begitu sabar dan penuh perhatian? Pikirnya. Sore harinya, Laila memanggil Rahmat. "Rahmat, ikut aku ke kantor notaris besok," katanya singkat. "Baik, Nyonya," jawab Rahmat. Keesokan harinya, mereka duduk di hadapan notaris. Sesuai dengan wasiat Tuan Khalid, sebagian besar harta warisan akan diberikan kepada Rahmat dengan satu syarat. Ia harus menjaga keluarga ini. Rahmat membeku mendengar ucapan itu. "Nyonya, saya tidak layak menerima ini." Laila memandangnya dengan tajam. "Kau layak jika kau membuktikannya. Jika kau mengecewakan kami, semua ini akan diambil kembali." Rahmat mengangguk dengan tegas. "Saya akan buktikan, Nyonya. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Tuan Khalid." Suasana di ruangan itu terasa berat, tapi di hati Rahmat, tekadnya semakin bulat. Waktu berlalu, dan perlahan, Rahmat mulai diterima oleh keluarga itu. Namun, cobaan datang ketika saudara jauh Tuan Khalid, Jamal, tiba-tiba datang. "Laila, bagaimana bisa kau mempercayakan keluargamu pada seorang TKI?" hardiknya. Laila tampak goyah. "Ini wasiat suamiku," jawabnya lemah. Rahmat berdiri di depan Jamal. "Tuan Jamal, saya di sini untuk menepati janji. Saya tak punya niat buruk." Jamal tertawa sinis. "Orang seperti kau hanya akan mengambil keuntungan. Aku akan membawa keluarga ini." Jamal mengancam. Rahmat mengepalkan tangannya, namun ia menahan diri. "Jika Tuan Jamal tidak percaya, silakan periksa sendiri. Saya tak akan mundur dari janji ini." Malam itu, Rahmat duduk di balkon, memandangi bintang. "Tuan Khalid, beri saya kekuatan. Saya akan menjaga keluarga ini, meski semua orang meragukan saya." Di kejauhan, Laila mengamati Rahmat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehangatan dari sosok yang telah suaminya percayakan itu. Beberapa bulan kemudian, Rahmat telah sepenuhnya diterima oleh Amir dan Hana. "Paman Rahmat adalah pahlawan kami," teriak Amir dengan tawa ceria. Namun, hati Rahmat masih diliputi kegelisahan. Laila, meski perlahan mulai percaya, tetap menjaga jarak. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Laila memanggil Rahmat. "Rahmat, duduklah. Aku ingin bicara." Mereka duduk di taman belakang. Laila menghela napas. "Aku melihat bagaimana kau menjaga anak-anakku. Aku tahu, suamiku tak salah memilihmu." Rahmat menunduk. "Saya hanya melakukan apa yang Tuan Khalid minta." Laila memandang langit. "Tapi, bisakah kau menjaga kami bukan hanya karena janji, tapi karena kau memang menginginkannya?" Rahmat terdiam. Pertanyaan itu menggetarkan hatinya. Apakah aku sanggup? Apakah aku benar-benar siap? Suasana malam itu dipenuhi keheningan dan harapan yang perlahan tumbuh di antara dua hati yang pernah terluka. Pagi itu, udara terasa berat. Rahmat terbangun dengan perasaan gelisah. Ia tahu, percakapan malam sebelumnya dengan Laila telah mengubah segalanya. Di ruang makan, Laila duduk dengan pandangan kosong. Hana dan Amir makan dalam diam. Rahmat memberanikan diri. "Nyonya Laila, saya tahu pertanyaan Anda semalam. Saya ingin memberikan jawaban." Laila menatapnya. Mata coklatnya berkilat. "Apa jawabanmu, Rahmat?" Rahmat menghela napas. "Saya ingin menjaga keluarga ini, bukan hanya karena janji, tapi karena saya ingin melihat Amir dan Hana tumbuh bahagia. Saya ingin melihat Anda tersenyum kembali." Laila tersentak, suaranya bergetar. "Apakah kau mengerti, Rahmat? Menjadi bagian dari keluarga ini bukan hal mudah. Aku butuh waktu." Rahmat menunduk. "Saya akan menunggu, Nyonya. Saya di sini untuk waktu yang lama." Hari-hari berikutnya dipenuhi perjuangan Rahmat untuk semakin dekat dengan Laila. Ia mengajari Amir bermain bola di halaman belakang. "Paman Rahmat, aku mencetak gol," teriak Amir. Rahmat tertawa. "Hebat, Amir. Kau pasti akan jadi pemain hebat."
Di sudut lain, Hana duduk dengan buku di tangannya. Rahmat mendekat. "Hana, bagaimana ceritanya?" Hana menoleh dan tersenyum kecil. "Aku suka cerita ini, Paman." Laila memperhatikan dari jendela. "Mengapa hatiku mulai goyah? Apakah karena Rahmat begitu tulus?" Batinnya. Malam itu, Rahmat menemukan Laila duduk di taman. "Nyonya, saya tahu ini sulit, tapi saya di sini bukan hanya karena janji. Jika saya boleh jujur, saya mulai peduli pada kebahagiaan Anda." Laila menatap Rahmat. Matanya berkaca-kaca. "Aku butuh waktu. Rahmat, jangan kecewakan aku." Rahmat mengangguk perlahan. "Saya berjanji." Suatu malam, badai pasir melanda. Suasana di rumah mencekam. Hana dan Amir menangis ketakutan. "Paman Rahmat, aku takut," jerit Hana. Rahmat memeluk keduanya. "Tenang, Paman di sini. Tidak ada yang akan terjadi." Saat itu, terdengar suara pintu terbuka. Jamal masuk dengan ekspresi dingin. "Lihat, apa ku bilang? Dia tak akan bisa melindungi kalian." Jamal melangkah mendekat. Matanya menyorot tajam. Laila berdiri. "Jamal, pergilah." Namun, Jamal menolak. "Aku akan mengambil keluarga ini. Kau hanya orang asing, Rahmat." Dengan tenang namun tegas, Rahmat berdiri di hadapan Jamal. "Jika Tuan Jamal ingin membawa mereka, lewati saya dulu." Jamal tertawa sinis. "Siapa kau?" Rahmat mengangkat dagunya. "Saya adalah orang yang dipercaya Tuan Khalid, dan saya tidak akan mengecewakannya." Jamal terdiam, menilai Rahmat. Perlahan, ia mundur. "Kau beruntung hari ini, Rahmat. Tapi aku akan kembali." Setelah Jamal pergi, Laila menatap Rahmat dengan pandangan berbeda. "Rahmat, kau melindungi kami." Rahmat menoleh. "Karena saya peduli, bukan hanya karena janji." Pagi setelah badai, suasana rumah kembali tenang. Hana dan Amir bermain di halaman, tertawa riang. Laila duduk di teras, mengamati Rahmat yang sedang memperbaiki pagar. "Rahmat," panggil Laila. Rahmat menoleh, tersenyum. "Ada apa, Nyonya?" Laila menghela napas panjang. "Mungkin aku telah salah menilai. Aku takut membuka hati, takut mengkhianati kenangan suamiku." Rahmat meletakkan alat di tangannya dan berjalan mendekat. "Saya mengerti. Tapi keinginan Tuan Khalid bukan agar Anda terus bersedih. Ia ingin Anda dan anak-anak bahagia." Laila tersenyum tipis. "Kau benar. Aku hanya takut." Rahmat menatap Laila lembut. "Kita semua takut, Nyonya. Tapi saya di sini. Jika Anda bersedia, izinkan saya membantu menghapus ketakutan itu." Laila mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Aku akan mencoba, Rahmat." Waktu berlalu. Hari itu, matahari bersinar hangat. Rahmat mengenakan pakaian terbaiknya. Di halaman rumah, Amir dan Hana berlarian dengan pakaian baru. Laila berdiri di pintu, mengenakan gaun sederhana berwarna pastel. "Rahmat." Suaranya lembut. Rahmat menoleh dan tertegun. "Nyonya, Anda terlihat." Laila tersenyum. "Terima kasih, Rahmat. Aku siap." Rahmat tersenyum hangat. "Saya juga siap." Anak-anak berlari ke arah mereka, menggenggam tangan keduanya. "Ayo, Paman Rahmat, Ibu Laila, kita bersama sekarang." Suara azan berkumandang dari kejauhan, seolah mengiringi langkah mereka. Rahmat menatap langit. "Tuan Khalid, saya telah menepati janji saya. Saya akan menjaga keluarga ini, bukan hanya karena janji, tapi karena saya ingin. Terima kasih telah mempercayai saya." Air mata Laila mengalir perlahan saat ia menggenggam tangan Rahmat lebih erat. Di bawah langit Arab yang cerah, sebuah keluarga baru terbentuk, berlandaskan kepercayaan, harapan, dan cinta yang tumbuh dari janji suci. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk selalu jujur,
setia, dan memegang teguh janji. Jangan lupa like, komen, dan share jika kisah ini menyentuh hati kalian. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.